Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Tanti. Di video aku kali ini aku masih mau ngebahas info sekilas tentang UT ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru aja daftar, atau mungkin untuk teman-teman yang udah ada di semester 2 atau semester 3, semester 4 dan seterusnya, dan kebetulan ngambil jurusan sastra Inggris bidang minat penerjemahan Universitas Terbuka. Nah, jadi menurut aku nih, nggak tahu juga sih untuk teman-teman yang lain, tapi menurut aku mata kuliah killer buat sastra Inggris yaitu sejarah pemikiran modern. Jadi sejarah pemikiran modern ini ada di semester terakhir, semester 7. Jadi waktu itu karena aku nggak tahu ya, jadi sejarah pemikiran modern ini aku ambil di semester terakhir, yaitu barengan dengan skripsi atau karil. UT kita panggilnya karil sih ya, tapi untuk universitas konvensional biasanya sih panggilnya skripsi, nggak jauh beda lah ya, skripsi karil. Nah, jadi semester 7 aku ngambil ini SPM sama skripsi at the same time. Nah, dan waktu itu karena aku terlalu fokus dengan skripsi, jadi aku nyepelein ya nyepelein, bukan hanya agak nyepelein, tapi memang bener-bener nyepelein SPM, kayak udahlah, baca modul kayak baca-baca doang, kayak nggak masuk ke otak sama sekali. Jadi waktu itu aku pokoknya sangat fokus dengan skripsi, dengan karirnya, sampai aku nggak terlalu merhatiin mata kuliah ini SPM. Sampai-sampai ujian, aku waktu itu ujian datang telat, jadi sampai di tempat ujian aku nggak sempet baca sama sekali. Jadi baca SPM itu waktu di rumah aja, itu pun nggak begitu fokus, nggak terlalu merhatiin, pokoknya betul-betul menyepelekan mata kuliah inilah. Jadi akhirnya waktu ujian aku nggak ada waktu untuk baca-baca modul sebelum ujian kan. Jadi setelah ujian, pokoknya waktu ujian itu aku asal-asal aja isinya, pokoknya asal tebak aja, jadi aku asal-asalan, dan kemudian nilai UAS keluar, nilai ujian keluar, aku dapat nilai ekor. Jadi sebelumnya aku udah ngarepin kalau SPM ini aku dapat D, karena biasanya buat aku mata kuliah yang aku nggak fokus atau nggak perhatikan itu biasanya aku dapat D, atau mata kuliah yang aku kurang ngerti, kurang paham, dan aku nggak ngambil TTM, itu biasanya aku selalu dapat D. Aku tadinya awalnya aku ngarepin, aku berharap atau aku udah kayak apa sih SPM ku ini dapat D, tapi aku berpikir kayaknya kalau SPM dapat D nggak masalah ya, soalnya kan sejarah pemikiran modern ini kan tentang filsafat ya. Jadi kayak untuk kita ngelamar pekerjaan kayaknya tuh kita nggak ada berkaitan sama filsafat segala macam lah ya. Jadi kayak aku mikirnya kalau misalkan SPM ini aku dapat D nggak masalah lah, yang penting kan lulus kan, kalau D kan lulus. Jadi itu aku tadinya ngarepin aku kira-kira ya, aku ngira SPM ini aku dapat D, ternyata aku dapat E, atau nggak lulus, pokoknya nggak mau harus ngulang. Jadi yang tadinya aku kuliah bisa 3,5 tahun, karena mata kuliah ini aku akhirnya harus ngambil 1 semester lagi ngulang untuk ngulang SPM. Jadi aku ngambil lagi, memperbaiki SPM semester 8. Nah, jadi untuk teman-teman nih, kalau teman-teman ngambil sastra Inggris bidang minat penerjemahan, aku saranin ya, ambil mata kuliah ini dari awal. Jadi kalau misalkan teman-teman gagal atau nggak lulus, nah teman-teman bisa ngulang di semester kemudiannya. Jadi nanti tiba semester 7 pada saat karil, teman-teman udah selesai SPM. Jadi semester 7 bisa fokus ke karil teman-teman. Dan jangan salah ya, ternyata banyak sekali waktu itu teman-teman seangkatanku juga, ternyata banyak juga yang dapat nilai E. Jadi ini mata kuliah SPM ini betul-betul mata kuliah killer buat kita anak UT yang ambil jurusan sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Jadi kalau teman-teman UT ada mata kuliah ini,
aku saranin ambil dari awal. Jadi kalau teman-teman nilai ujiannya jelek atau nggak lulus, teman-teman bisa ngulang di semester kemudian. Jadi semester 7 teman-teman udah bisa lulus. Makanya supaya dapat nilai ini baik, supaya dapat nilai yang memuaskan untuk sejarah pemikiran modern, teman-teman harus bikin rangkuman, sering baca, kemudian kerjakan formative test, kemudian aktif dalam tuton. Jadi kalau teman-teman di tuton tuh harus aktif, diskusinya harus aktif, kemudian tugas harus dikerjakan. Insya Allah nanti akan dapat nilai memuaskan. Kemarin karena pas corona ya, jadi kemarin corona kan nggak ada ujian, jadi semua nilai diambil dari tuton. Nah waktu itu aku aktif banget sih dalam tuton. Nah sebelumnya waktu semester 7 aku sama sekali nggak aktif di tuton karena memang aku bener-bener fokus ke skripsi tadi. Jadi waktu tuton juga aku lebih fokus ke tuton skripsi atau untuk skripsi untuk TAP. Jadi aku betul-betul fokus untuk dua itu, TAP dan Karil. Jadi ini aku betul-betul nggak perhatikan. Nah makanya teman-teman kalau mau mendapat nilai yang bagus atau mendapat nilai yang A, teman-teman harus aktif tuton. Nah jadi waktu kemarin semester 8 waktu aku perbaiki mata kuliah ini kan nggak ada ujiannya, jadi semua nilai diambil dari tuton. Nah aku kan mau nggak mau harus aktif di tutonnya. Jadi saat diskusi, kemudian saat diberi tugas, aku selalu kerjakan. Pokoknya gimana caranya supaya dapat nilai yang bagus. Jadi kalau waktu diskusi ya harus dikerjakan dengan teliti, dikerjakan dengan baik, kemudian waktu diberi tugas juga harus dikasih jawaban yang baik. Pokoknya gimana caranya biar teman-teman dapat nilai yang baik. Jadi ingat, harus aktif tuton, kemudian bikin rangkumannya, kemudian kerjakan formative testnya, dan sering baca. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton video ini. Untuk teman-teman yang semester ini ngambil SPM atau tahun depan atau berapa tahun kemudian ngambil mata kuliah ini, aku doain supaya dapat nilai bagus, dapat nilai yang memuaskan, nggak perlu ngulang kayak aku. Pokoknya ingat, harus rajin belajar, harus aktif tuton, sering baca. Itu aja sih kuncinya. Semoga dapat nilai yang baik, semoga didapat nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye.